Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Amalia dari Universitas Buana Perjuangan, Teknik Informatika kelas IF 15C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai graf. Apa itu graf? Graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan VE, di mana G adalah graf, V adalah simpul atau vertex atau node atau titik, E adalah busur atau edge atau arc. Contoh dari graf di sini sudah ada gambarnya. Kita lihat untuk simpul ini ialah A, B, C, D, dan E. Itu dinamakan dengan simpul. Dan garis yang menghubungkan antara simpul ke simpul yang lain itu dinamakan busur. Contoh A ke B disambungkan dengan garis E1, yaitu E1 ialah busur. Seperti itu. Kemudian sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Seperti gambar ini, sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Gambar sudah ada di sini, contohnya sudah terlihat. Kemudian graf terbagi menjadi 3. Di sini ada graf berarah dan graf tak berarah dan graf berbobot. Di sini saya ada gambar untuk graf berarah seperti ini. A, B, C, D, dan E memiliki 5 simpul dan memiliki busur yang berarah seperti ini. Kemudian di sampingnya ada graf yang tak berarah, jadi dia menyambung A ke B bisa, B ke A bisa, B ke C bisa, C ke B bisa. Sebaliknya karena memang tak berarah. Dan dapat dilihat dari bentuk busur yang artinya urutan penyebutan pasangan dua simpul. Dan graf tak berarah, urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Dan graf berarah, urutan simpul mempunyai arti. Busur AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. Dan graf berbobot. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Dan untuk gambar dari graf berbobot seperti ini, jadi memiliki bobot. Apa yang dimaksudkan bobot itu ialah terdapat di dalam graf tersebut ada nilai-nilai seperti 4, 5, 12, 3, 7, itu yang dinamakan dengan bobot. Panjang busur mungkin tidak digambarkan secara panjang yang proporsional dengan bobotnya. Misal bobot 5 digambarkan lebih panjang dari 7. Dan istilah pada graf ada incident degree, atau degree sebuah simpul adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Kemudian ini pengertiannya. Dan ada lagi untuk adjacent. Adjacent ini pada graf tidak berarah. Dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent karena mereka saling terhubung. Seperti itu. Kemudian pada graf berarah, simpul V disebut adjacent bila W, busur dari W ke V. Oke. Next, untuk successor dan predecessor dan path. Contohnya seperti ini di gambar 1.
1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 2, begitu bisa mengulang seterusnya. Dan yang ini 1 ke 2 tapi berbeda dengan arah-arah yang lainnya, seperti itu. Dan untuk representasi graf dalam bentuk matrik ialah seperti ini. Jadi kita harus mengurutkan abjadnya agar lebih memudahkan kita per baris dan kolom. Ada A, B, C, D, dan E untuk simpulnya. Jadi untuk memasukkan nilai ini ialah dengan jika satu simpul berhubungan dengan simpul yang lain itu bernilai 1, jika tidak berhubungan atau tidak terhubung dengan simpul itu bernilai 0. Contoh, simpul A berhubungan dengan berhubung dengan B dan D. Jadi ketika di kolom A, apakah ia berhubungan dengan A, B, C, D, dan E? Dengan A tidak, berarti 0. Dengan B iya, baris 1. Dengan C 0, D 1, dan E 0. Seperti itu seterusnya. Kemudian representasi graf dalam bentuk linked list seperti ini contohnya. Oke. Ini adalah define struct untuk sebuah simpul yang dapat digunakan sebagai vertex maupun edge. Oke. Contoh untuk vertex A memiliki dua edge yang terhubung yaitu E1 dan E2. Jadi contohnya di sini seperti ini. A memiliki terhubung dengan E1 dan E2. Bisa kita lihat bahwa A terhubung dengan B dan D yang mana ini adalah garis E1 dan E2. Seperti itu. Kemudian gambar di atas dapat disusun dengan lebih sederhana seperti ini. Untuk lebih memudahkan kita dalam mengetahui bahwa simpul ini berhubungan dengan simpul mana saja. Contoh A, B dengan D, B, A, C, E. Jadi memiliki 3 ya. Seperti itu selanjutnya. Agensi list graf berarah. Graf berarah adalah mengikuti arahnya seperti ini. A ke B, B ke C, kemudian C ke E ke B, B ke A ke D, D ke C bisa, D ke E bisa. Jadi kita harus mengikuti arah. Sedangkan kalau kita berlawanan arah itu tidak bisa. Kemudian untuk graf berarah dan berbobot, untuk hitungannya, maka jika ada memiliki nilai di dalam busur tersebut itu maka nilai 1 bisa digantikan dengan nilai yang ada di graf tersebut. Untuk penyelesaian kasus graf halaman sebelumnya yaitu define simpul untuk vertex dan edge, mengidentifikasi simpul pertama sebagai vertex yang pertama, tambahkan vertex sisanya, tambahkan edge pada masing-masing vertex yang telah terbentuk, tampilkan representasi graf menurut berikut bobotnya. Ini contohnya. Dan ini hasil dari graf. Terima kasih.